Raya Idul Fitri, pemirsa dunia kita. Ketemu lagi pas hari Lebaran. Saya Valdia Baraputri di Washington DC. Dan saya Aryatna Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana Valdia? Lahir batin. Dan pemirsa juga di tanah air, gimana nih Idul Fitri Situasi, di masa pandemi? Betul. Pastinya berbeda sekali ya, Nek ya. Kalau di rumah kamu sendiri gimana? Kalau di rumah sih sebetulnya agak sepi ya Val ya, karena kita kan nggak bisa ketemu-ketemu. Tapi juga ada ada usulan untuk melakukan drive-thru silaturahmi. Jadi nanti saya dan anak-anak akan berkunjung ke teman, tapi dari mobil aja kita dadah-dadahan, maaf lahir batin, minal aidin wal faizin gitu. Kalau kue-kue sendiri gimana di rumah kamu, Nak? Kue-kue bikin terpaksa. Kue-kue lebaran. Bikin Iya, sendiri ya? Bikin sendiri. Apa aja yang dibikin? Aku dan anak-anak bikin kue keju, kastengels, lalu juga kayak semacam semprit gitu ya dari sagu. Dan kalau sisanya sih saya beli ya. Kalau saya sih udah nyerah sih, nah, gitu ya? Untuk bikin kue sudah nyerah. Tapi dengar-dengar kamu bikin kue ini mengikuti kelas online ya? Betul, jadi anak-anak beberapa waktu lalu mengikuti kelas virtual untuk belajar membuat kue. Dan yang uniknya, kue ini hanya menggunakan 3 bahan dasar. Jadi anak-anak bisa mengikuti dari awal sampai akhir jadi kue dalam waktu 30 menit. Lebaran sebentar lagi. Bagi anak-anak diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, ini saatnya belajar membuat kue khas Idul Fitri. Selama masa pandemik ini kita kan nggak mungkin ketemuan, semua belajar dari rumah, semua bikin dari rumah. Jadi gimana supaya anak-anak ini ngumpul, ngobrol sama teman-temannya dari kelas bahasa. Rumah Indonesia punya ide untuk bikin masak bersama dari rumah masing-masing. Kalau mereka memberikan sesuatu untuk keluarganya, pasti lebih seru lebarannya. Secara virtual, para pengajar bahasa Indonesia dari Yayasan Rumah Indonesia memandu anak-anak membuat kastengels atau kue keju. Mentega. Terus tepung. Satu lagi apa? Keju. Dan keju. Ini idenya bagus sekali ya anak ya. Dan resepnya sendiri sangat sederhana. Hanya menggunakan 3 ingredients. Jadi untuk anak-anak resep ini sangat cocok ya. Mudah sekali dibuat dan cepat sekali prosesnya. Selagi menunggu kue mengeras di lemari es atau matang di oven, mereka juga bermain games tentang serba-serbi Indonesia. Nasi goreng telur. Rumah Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada anak-anak dan dewasa, baik dari kalangan diaspora maupun warga Amerika yang tertarik mempelajari. Bagi warga Indonesia dengan pasangan Amerika, belajar membuat kue lebaran merupakan cara menyenangkan untuk mengajak anak-anaknya lebih mengenal budaya Indonesia. Karena dua adat berbeda, kemudian 2 agama berbeda, kemudian 2 bahasa berbeda dan 2 budaya berbeda, tantangannya besar karena saya harus membiasakan bahasa Indonesia. Kami mencoba untuk membiasakan, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia yang biasanya berlangsung Sabtu pagi ditiadakan sejak pertengahan Maret akibat pandemi. Sehingga kegiatan ini menjadi obat kangen untuk berinteraksi, bersilaturahmi, sambil berbahasa Indonesia, dan menikmati kue lezat buatan sendiri bersama keluarga. Enak? Beneran? Iya, serius. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik, enak nggak kue lebaran? Itu tadi Valdia, semoga kalau next time ada kelas lagi kamu bisa ikutan. Jadi gampang kan bikinnya. Dan kalau misalnya kita kayak pandemi sekarang ini ya, berjauhan, tidak ada keluarga, tidak ada teman yang bisa didatangi, tidak ada open house gitu. Itu lumayan loh tadi bisa mengisi sedikit kekosongan.
ya. Bisa ketemu orang-orang lain secara virtual, terus Betul. sambil ada hasilnya gitu ya. Betul. Nah, kalau kamu sendiri Lebaran rencananya ngapain, Val? Paling menghubungi orang tua, terus Ya. adik-adik saya, mungkin video call gitu ya. Nah, oke Valdia, kalau gitu sekarang kita istirahat dulu dan juga pemirsa jangan kemana-mana dan kami tinggalkan Anda dengan beberapa ucapan selamat Idul Fitri dari warga di Amerika Serikat. Halo teman-teman, nama saya Jolina B. Dangin Dangdut in America dari Pittsburgh, Pennsylvania. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. And I hope you all enjoy your holiday celebrating with loved ones, whether it be virtually or in person, with everything going on with the pandemic. And once again, Eid Mubarak from me, Jolina B. with Dangdut in America. Nama aku Audrey dan aku salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika. Aku ingin mengucapkan selamat hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. And this is Kristen D from Dongdu in America, and I'm a singer living in Philly. I have a very special message to my friends in Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Best wishes to you. I hope you have a wonderful holiday. I hope you're able to celebrate with your family at home and virtually connect with your friends and whoever else you love. Best wishes to you. Eid Mubarak. Kita dari keluarga New Jersey mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Stay home and be safe. Kembali lagi di dunia kita episode Idul Fitri dan kali ini masih dari rumah masing-masing saya dan Valdia merayakan Lebaran di era pandemi. Beginilah suasananya pemirsa. Iya, satu hal memang kita sedang dalam kondisi yang tidak normal begitu ya. Dan untuk menciptakan suasana Lebaran di rumah juga mungkin setiap household, setiap rumah tangga punya tantangan masing-masing. Kota New York, Yana ini diberikan sembako atau bantuan pangan begitu. Betul. Ya. Khususnya komunitas Muslim kan butuh yang halal. Ini juga tersedia di kota New York. Jadi tidak merasa tersisihkan begitu. Betul, ya, apalagi bagus sekali. berlebaran dalam situasi yang sedang prihatin. Sembari tetap menaati peraturan pembatasan sosial, warga kota New York ini antre untuk menerima makanan gratis yang dibagikan lembaga nirlaba Islamic Circle of North America Relief. Mereka yang mengantre adalah sebagian dari 20 juta New Yorker yang kesulitan memperoleh makanan di masa pandemi COVID-19. I am not working right now, okay, so I have no income at this time. So, and my situation is very bad right now. लॉकडाउन है, शॉपिंग बंद है, ग्रोसरी स्टोर हैं, ज़्यादा रश लगी हुई है, यहाँ रश जो है वो अच्छा नहीं है. Data pemerintah kota mengungkap sekitar 1,2 juta warga New York kesulitan pangan bahkan sebelum pandemi virus corona. Saat ini, pemerintah kota New York mengalokasikan 170 juta dolar Amerika untuk memerangi kelaparan bagi warganya di tengah pandemi. Departemen Sanitasi Kota New York ditunjuk untuk mengkoordinasikan dana ini. For people who can go out but can't afford food, we've got our grab-and-go sites across the city, over 500 of them at school sites. In addition to that, if you can't afford food and you can't go out, for health reasons, you're homebound, it's not safe for you to go out, we've set up the Emergency Food Home Delivery Program, which is a program where about 12,000 city taxi drivers are signed up to deliver the meals to people who can't go out. Mengingat demografis warga kota New York yang sangat beragam, makanan yang dibagikan terdiri dari pilihan halal bagi Muslim, kosher bagi Yahudi, dan vegetarian. Selama bulan Ramadan, 550.000 paket makanan halal ditambahkan. But 32 school sites in the highest halal observant communities got extra meals just to make sure no one runs out. And then 150,000 high quality halal meals, including ingredients, chicken, dairy, fresh produce, carrots, potatoes, etc., were given to 10 of our community-based partners.
Salah satu rekanan dalam inisiatif ini adalah Islamic Circle of North America Relief. Dengan cabang di 10 kota, ICNA mendistribusikan makanan yang disediakan pemerintah kota dengan tambahan makanan yang mereka siapkan sendiri. इतना हैंडल कर सकती है इतने बड़े पैमाने पे, इसलिए कि जब नेटवर्क भी मौजूद है, हमारे पास वॉलंटियर्स भी 300 के करीब वॉलंटियर मिल जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि 1 दर्जन वॉलंटियर्स थे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल के हैं, इसलिए ये सिटी हमें दे रही है इतना। Makanan halal ini tak hanya untuk warga Muslim. To be honest, it's gonna be a lot of help for me and my family. 2-3 हफ्ते से आ रही हूँ और ये रियली हेल्पफुल है कम्युनिटी और फैमिली के लिए। ICNA berencana untuk melanjutkan pendistribusian makanan halal hingga 12 Juni. Sementara program pemerintah kota untuk membagikan makanan masih akan terus berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan. Dari kota New York, tim VOA melaporkan. Yana tadi agak merasa lega ya mengetahui kalau saudara-saudara kita sesama Muslim itu mendapatkan bantuan pangan. Betul. Apalagi saat Idul Fitri. Iya, dan makanannya halal ya, Valdia. Nah, aku jadi ingat, Valdia, bahwa ada juga banyak orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai profesional di bidang kesehatan. Itu mereka juga selama Ramadan kemarin berpuasa, tapi juga masih menjalankan tugas mereka di garis depan. Too much time. I work 12-hour shift, so or maybe more. Like I worked last night. I work almost 17 hours. RV atau kendaraan rekreasi ini jadi tempat tinggal Eka Setiawati selama 3 minggu. This is where I live, in the RV. The kitchen. Eka bekerja sebagai perawat lansia di salah satu nursing home atau panti werda di negara bagian Maryland. Di Amerika, 1 dari 3 korban meninggal akibat COVID-19 adalah mereka yang tinggal atau bekerja di panti werda. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Bre Sumitro, teknisi perawat pasien di salah satu unit gawat darurat di Maryland. So actually most of our patients and our coronavirus patients, and that could take a long time because we have to run a lot of tests. Di bulan Ramadan ini, Eka dan Bre pun tak melalaikan ibadah puasa mereka. In the beginning it was difficult because I would have, the hunger pains, I would have really bad migraines. Namun selalu ada kemudahan bagi mereka yang menjalankan ibadahnya. Mereka menghargai. Jadi waktunya mereka biasanya dinner gitu, nunggu Eka dinner bareng-bareng jadinya. Bre yang tinggal bersama orang tuanya harus mengambil langkah ekstra tiap pulang ke rumah. Make sure to decontaminate because I do live with vulnerable populations in my household. Wipe down everything, take off my uniform and then put them in the wash. Eka yang sudah hampir sebulan tidak bertemu 2 anaknya, untuk sementara harus mengungsi ke rumah ibunya. Karena ayah masih agak takut juga kan, di rumah ada adik kan, jadi pertama waktu datang nggak langsung di rumah mama, ke kebun dulu, jadi selama 2 hari sama ayam. Semangat mereka untuk melayani sesama tidak surut. Berbagai cara dilakukan untuk memastikan agar mereka terhindar dari COVID-19. Use my mask on. Selama Eka kerja di situ, Eka udah dites selama 4 kali. Itu hasilnya selalu negatif. Aside from wearing the mask and the suit, the only thing we can do is pray. Prayer is really all that we can do. My mom gives me like the jamu. She makes me drink jamu every day after I come home from my shift. Bagi Eka dan Bre, disiplin menjalankan proses sanitasi penting agar dapat tetap berpuasa dan melayani orang lain di tengah pandemi virus corona. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan Supriyono, VOA. Nah, kita akan kembali di dunia kita episode Lebaran dengan cerita-cerita lainnya yang bisa menambah semarak suasana Lebaran di rumah pemirsa dunia kita masing-masing. Tapi setelah yang satu ini tetap di dunia kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita episode Idul Fitri di Amerika Serikat di tengah pandemi. Ya, Ana, tadi kan kita sempat membahas ya kalau Idul Fitri di masa pandemi ini ya tergantung masing-masing membuat suasana Lebaran di rumah sendiri ya. Kalau saya ganti baju yang agak-agak spesial gitu. Semarak ya.
Iya, biar berasa semarak Idul Fitrinya. Nah, ini adalah sebuah fashion show atau pameran baju muslim yang kontemporer, Valdia, tapi ini dilakukan sebelum masa pandemi. Dunia fashion muslim kembali mewarnai industri fashion kota New York. Sebuah pameran kontemporer mode bernama Contemporary Fashion Muslim khusus untuk produk pakaian muslim digelar di salah satu museum bergengsi, Museum Design Cooper Hewitt, yang terletak di Manhattan, New York. Pameran yang menampilkan 80 baju mode muslim dari berbagai negara ini dipamerkan kepada publik sejak Februari hingga Agustus tahun 2020 ini. So our collection, sort of similar to the Cooper Hewitt collection, is global in scope and has a lot of breadth and depth. And when we talk about, so we have an area that's focused on world culture, and then we also have 20th century fashion. And we are really talking about how do we marry these two parts of our collection? How can we have the same kind of dialogue about studying costume or textiles for their religious, their cultural, their social status? Like how do we bring that into the dialogue of contemporary fashion? I feel so excited, so proud to be chosen to represent the United States. I feel like my aesthetic is very much based on my upbringing and my environment, and it is American fashion by a Muslim woman. Pameran ini menggambarkan kemajuan dunia mode muslim dari desainer yang berasal dari lebih 15 negara. Dari Indonesia hadir karya-karya desainer Itang Yunas, Dian Pelangi, dan sejumlah desainer lainnya. Mode yang ditampilkan sangat beragam, mulai dari streetwear, formal dress, hingga couture. And Indonesia is one of the most thriving sectors, and there's a real thrust and a real growth in Indonesian designers. I was fortunate to travel to Jakarta and meet a lot of the designers, and that was fantastic. And I think that was really, really interesting to me as both a costume and textile designer. Contemporary Muslim Fashion ini adalah pameran museum terbesar pertama di New York City yang bertujuan untuk membangkitkan industri fashion muslim. Namun dikarenakan adanya pandemi virus corona, untuk sementara museum ini ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Naratama dan Dili, VOA New York. Nah, ini kita ada liputan tentang grup Islami ya, musik Islami dari Amerika Serikat. Nada-nadanya sih agak-agak R&B gitulah. Namanya Native Deen, dan juga mungkin pemirsa di tanah air sudah tidak asing lagi dengan nama Native Deen. Yuk kita kenalan dengan mereka. Lagu-lagu bernuansa Islam bergenre hip-hop, R&B yang dipadu dengan rap menjadi ciri khas dari grup musik Native Deen yang dibentuk pada tahun 2000. Berawal dari pertemuan mereka di acara Muslim Youth se-Amerika Utara, grup yang terdiri dari 3 pemuda Muslim asal Amerika Serikat, yaitu Joshua Salam, Abdul Malik Ahmad, dan Naim Muhammad menjadi dikenal di kalangan Muslim tidak hanya di Amerika Serikat saja, tapi juga di mancanegara. So yeah, we've been to so many countries around the world. We went to Indonesia, we were visiting Jakarta, we went Malang, Surabaya. People were on cars, people were on rooftops, and we were just on stage, man. And it was home. Out of all the places that I've been, the people that I like the most are the Indonesian people. Di tengah pandemi coronavirus yang melanda dunia saat ini, pemberlakuan pembatasan sosial sangat berpengaruh terhadap aktivitas mereka. The Native Deen members were talking about, is there a way that we can do a performance online?
We don't believe that this will be like this forever. So we're also thinking about, okay, what should we be doing in the future? Maybe a tour back to the UK. Maybe we'll come back to Indonesia, inshallah. We don't know. Bulan Ramadan tahun ini pun menjadi berbeda. Kegiatan rutin yang biasanya diisi dengan berbagai aktivitas spiritual seperti beribadah di masjid, berbuka puasa bersama maupun silaturahmi terpaksa dihentikan. So I think this Ramadan is going to be a little different. Might be a little bit restful on our heart more. But I will miss seeing all my family and friends in person. Walau dampak pembatasan sosial sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas hingga saat ini, mereka berharap agar keterbatasan ini bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang positif. We have to be more creative now. This actually might help the earth, help the environment, which is something that as Muslims we should do. After all this is over, spend some extra time with your friends and your family. This is just a temporary time, and we pray that Allah makes us stronger and we learn more. And we're seeing, actually, I would say through this, we're in this together. Dari kota Rockville, Maryland, saya Yogi Laksono, VOA. Lewat liputan tadi, maka selesai sudah kami menemani Anda di Hari Raya yang Fitri ini. Semoga bisa menghibur Anda. Dan kalau misalnya pemirsa ingin melihat dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga subscribe di channel YouTube kami VOA Indonesia. Jangan lupa kunjungi juga sosial media kami, ada Instagram di VOA Indonesia dan Facebook Dunia Kita. Saya Valdia Baraputri dari Washington DC dan Ariadne Bunyanto dari Fairfax County, Virginia. Sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata selama ini ya, Nek. Ya, betul. Dan pemirsa, kami juga ingin mengundang Anda, siapapun yang ingin bertanya tentang suasana di Amerika atau tentang pandemi COVID-19 ini ya terutama, langsung aja kirim videonya ya ke kami. Kami undur diri dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Bye.